Sebenarnya apa sih maunya? Kenapa senang sekali membuatku kesal setiap hari? Mengerjai tidak ada habisnya. Aku takut padanya sekaligus jengkel. Kenapa tingkahnya seperti anak-anak begitu? Aku paling senang kalau dia udah tidur. Melirik wajah tampannya udah seperti obat saat aku keracunan. Tapi kalau dia udah membuka mata dan mulutnya yang indah itu terbuka, udah seperti penyihir jahat yang akan memakanku hidup-hidup. Air. Dania mengambilkan air yang jelas-jelas ada di meja, di sampingnya duduk bersandar. Tanganmu kemana sih Tuan? Dania mendilik jengkel, tapi wajahnya tersenyum. Kau tidak bisa menggosok lebih keras. Paman tidak memberimu makan. Maaf Tuan. Dania mengeraskan tekanan tangannya. Hei, kau mau membunuhku ya? Dania mengerutkan bibirnya. Kau mau apa sebenarnya? Aku gosok lembut, kau bilang kelembutan. Aku kuatkan, kau bilang kekencangan. Kenapa tidak bunuh aku aja Tuan Saga sekalian? Maaf Tuan, kalau seperti ini bagaimana? Udah pas? Sambil menggosok punggung laki-laki di depannya, Dania memandang leher putih bersih itu. Rasanya dia ingin menggigit leher itu. Apa yang kau lakukan? Saga menoleh melihat Dania yang udah menempelkan giginya di bahunya. Tidak, Dania malah udah menggigit bahu putih itu. Maaf Tuan, maafkan saya. Dania ambruk terduduk ke belakang. Spons besar di tangannya terjatuh. Aku pasti udah gila. Bagaimana aku sampai menggigitnya sungguhan? Kau berani menggigitku? Saga sedang berganti baju, memakai jas, dan menyelesaikan dasinya. Sementara Dania duduk berlutut sambil menundukkan kepalanya. Maafkan saya Tuan, saya pasti udah gila. Saga berjongkok di depan Dania yang menundukkan kepalanya. Dia mengangkat dagu Dania yang terduduk dengan jarinya. Kau tidak suka melayaniku? Tidak Tuan. Panik. Padahal aku udah memohon dan akan melakukan apapun yang aku mau, tapi sepertinya itu bohong ya? Tidak Tuan, maafkan saya. Saya pasti udah gila karena menggigit Anda. Maafkan saya. Kau mau ditendang dari rumah ini sekarang? Aku penasaran, setelah aku buat keluargamu sekarang, sekarat, apa mereka masih menerimamu? Wajah Daniel langsung pias. Tidak, kalau sampai dia terusir dari rumah ini karena Saga membencinya, keluarganya juga akan ikut hancur. Jadi kalau dia pergi dari rumah besar ini, jelas-jelas dia tidak akan punya tempat kembali. Ayah, ibu tiri, bahkan mungkin adiknya Raksa juga akan membencinya. Tidak Tuan, saya akan melayani Anda dengan baik sesuai dengan aturan yang Anda buat. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya mohon maafkan saya. Aku bosan mendengarmu. Minggir. Tidak Tuan. Dania memeluk kaki Saga. Jangan buang saya mohon. Saga melihat ujung mata Dania udah mulai menganak sungai. Dia tersenyum dan tak kenapa, dia merasa senang. Sebenarnya gigitan Dania sama sekali tidak sakit. Dia saja yang lebay. Layaknya kata ini yang paling cocok mewakilkan. Saga berdeham pelan. Baiklah, jangan menangis. Lepaskan tanganmu. Ambilkan sepatu sana. Baik Tuan. Kenapa dia jadi imut begitu sih? Kalau ketakutan? Saga menggoyangkan kepalanya menyesali apa yang baru aja dipikirkannya. Ya Tuan. Dania sudah selesai dengan sepatu Saga. Duduk. Lagi sini. Gak ada habisnya. Kau pakai kartu yang aku berikan kepadamu? Dania meremas jemarinya. Apa ini? Apa dia marah karena aku pakai kartunya 2 kali buat kesalahan? Iya, saya pakai kesalahan 2 kali waktu meluruskan rambut. Rambut jelekmu yang waktu itu ya? Hei, kenapa menyentuh rambutku lagi? Saga menggulung rambut Dania di jemarinya. Semakin dia menggulung, Dania pun ikut menggeser tubuhnya mendekat ke arah Saga. Dia ini kenapa sih? Bulan ini kalau kau tidak memakai kartuku lebih dari 20 kali, aku akan menghukummu. Apa? Dania merinding. Saga bicara tepat di dekat telinganya. Kau mau dihukum apa? Tidak Tuan,
Saya akan memakai kartu Anda lebih dari 20 kali. Saga mengibaskan tangannya melepaskan rambut Dania. Bibirnya tersenyum tipis saat berjalan keluar kamar. Sementara Dania mengikutinya dari belakang, terlihat sangat geram. Malam panjang belum berakhir bagi Dania. Sebelum mata laki-laki itu terpejam, sepertinya dia pun tidak boleh lengah sedikit pun. Mana HP-ku? Dania menyerahkan HP dari tangan Pak Mun seperti halnya Dania. Pak Mun mengikuti langkah kaki Saga menuju ruang kerjanya. Saga menyuruh Pak Mun tidak ikut masuk. Kepala pelayan itu menundukkan kepala, lalu beranjak pergi. Sekarang hanya ada Dania. Seperti digiring menuju lubang neraka, dia masuk ke dalam ruang kerja Saga. Carikan buku di rak yang judulnya itu. Dania menerima selembar kertas tulisan tangan Saga, sebuah judul buku. Dia mencari-cari di rak judul buku yang dimaksud. 10 menit berlalu, dia belum menemukan buku yang dicarinya. Apa kau tidak bisa membaca? Maaf. Dia sadar dia sedang dikerjai habis-habisan oleh laki-laki di depannya. Walaupun sambil mengutuki Saga sepanjang ia melakukan perintah, dia tetap tersenyum sambil menyelesaikan tugasnya. Hebat ya, tolong beri dia penghargaan untuk akting terbaik. Akhirnya buku yang dicari dia temukan. Bergegas ia menyerahkan buku. Sepertinya kalau ada perubahan suasana, dia di rak buku akan terlihat lebih bagus. Apalagi ini? Kenapa aku udah merinding duluan? Dan ia mengusap tengkuknya. Susun buku sesuai warna cover. Sepertinya kelihatan lebih bagus kalau disusun sesuai warna. Benar kan? Benar dugaanku. Sudah gila ya? Kamu pikir ini baju apa? Dia menaikkan level mengerjaiku. Aku mau membaca buku di kamar. Selesaikan sebelum waktunya tidur. Baik tuan. Saga berjalan keluar, diikuti sorot tajam mata Dania. Laki-laki itu sadar kalau Dania udah sangat kesal. Dia tergelak di belakang pintu yang tertutup. Kenapa mengerjainya membuat aku baru semangat begini ya? Dania mengambil foto setiap sudut rak buku yang ada di yang akan dibongkarnya. Dia tahu laki-laki gila itu akan menyuruhnya menata ulang buku-buku ke tempatnya semula lagi setelah dia menyusun sesuai warna. Kau pikir aku bodoh apa? Aku sudah kau kerjain berulang kali. Setelah masalah meluruskan rambut, kau pernah menyuruhku mengganti seperti tempat tidur dengan warna yang tidak biasa kau pakai. Tapi setelah aku selesai mengganti spray, kau bilang matamu sakit melihat warna mencolok itu. Aku tidak bisa kau kerjain lagi. Dan ia udah menyelesaikan separuh pekerjaannya. Dia mau istirahat dulu. Duduk di lantai, dia meluruskan kakinya, lalu menarik tumpukan buku untuk dijadikannya bantal. Persetan dengan si gila itu, pikirnya. Kalau perlu dia akan tidur di sini dan tidak kembali ke kamar. Dan ia mengambil HP. Dia memandang foto di layar depan HP-nya. Fotonya dan Raksa. Rasanya kalau tidak memikirkan adiknya, dia juga ingin lari dari tempat ini. Tapi kalau memikirkan adiknya yang bahkan belum lulus kuliah, sudah harus hancur terpuruk, membuatnya harus kuat bertahan. Halo dek, sedang apa? Dania menelpon adiknya. Kania sedang belajar untuk ujian. Kania sedang apa? Istirahat di rumah. Aku sedang menyusun buku di ruang kerja laki-laki gila itu. Bagaimana perusahaan ayah dek? Semua berjalan dengan lancar kan? Semua udah stabil Kania. Kania tidak perlu mengkhawatirkan kami. Ayah dan ibu hidup sangat baik. Kamu juga harus begitu dong. Suara Dania dibuat seceria mungkin. Kania baik-baik aja kan? Namun suara Raksa di seberang sana terdengar getir. Iya, Kania baik-baik aja di sini. Aku bisa makan enak dan tidur nyenyak. Bisa bekerja seperti biasa. Kamu jangan khawatir. Kalau perusahaan ayah udah stabil, artinya laki-laki itu tidak bisa menggunakannya untuk selalu mengancam aku kan? Dia nggak mungkin bisa membuat perusahaan ayah bangkrut dalam sekejap kan? Tapi tiba-tiba sebuah slide tergambar jelas di pikiran Dania. Aku bisa menolong keluargamu, tapi aku juga bisa menghancurkannya
seperti serpihan debu. Ternyata dia bisa melakukan semua itu ya. Maaf Nona muda. Dania terlonjak. Dia bangun dari posisinya tiduran, melihat apa saja juga muncul. Dia bernapas lega karena hanya Pak Mun. Bergegas dia mematikan HP. Adiknya di sana pasti kebingungan. Saya bawa makanan dan minuman untuk Nona. Terima kasih Pak Mun, Bapak baik sekali. Tuan muda yang memberikannya untuk Nona. Dia belum benar-benar kehilangan nurani di situasi seperti ini rupanya. Tuan muda juga berpesan, apa? Dania seperti sudah bisa menebak kata-kata selanjutnya Pak Mun. Nona diminta mengembalikan buku ke tempat semula, menyusun sesuai warna cover, akan membuat tuan muda bingung kalau mau memilih buku. Begitu pesannya. Sialan. Pak Mun terkejut mendengar kata-kata Dania. Maaf Pak, saya tidak memakai Tuan Saga. Sumpah, aku bakar kata-kataku tadi yang mengatakan dia punya hati nurani. Nona muda diminta segera menyelesaikan pekerjaan di sini dengan segera karena tuan muda juga udah mau tidur. Terus, apa hubungannya denganku? Aku masih banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Bahkan sampai pagi aku akan tidur di sini. Tolong kamu layani Tuan Saga ya. Saya mau menyusun ulang buku-buku ini ke tempatnya. Mungkin saya juga nggak akan kembali ke kamar malam ini. Baik Nona, tapi apa Nona tidak mau meminta bantuan pelayan lain untuk membantu Nona? Memangnya boleh? Wajah Dania berbinar. Tentu aja, setahu saya Tuan muda tidak mengatakan kalau Nona harus mengerjakannya sendirian kan? Dania seperti mendapatkan setelah perjalanan panjangnya. Kalau begitu Bapak bisa tolong panggil pelayan yang lain? Pak Mun terdiam. Kenapa lagi nih pikir Dania? Kenapa Pak? Tapi masalahnya tidak ada yang boleh masuk ke ruangan ini tanpa izin Tuan muda. Bunuh saja saya Pak. Dania berteriak kesal. Terima kasih makanan dan minumannya ya Pak. Silakan keluar. Saya mau melanjutkan pekerjaan saya. Pak Mun dengan wajah tanpa ekspresinya keluar ruangan. Dania ambruk, duduk lagi mengerutuki Pak Mun. Apa laki-laki itu udah sama tidak warasnya seperti majikannya? Suka melihatnya menderita karena kesal. Kenapa juga sudah memberinya angin segar, lalu membantingnya jatuh ke lantai keras. Awas kamu ya, Pak Mun. Ruangan tertinggi gedung Antarna Group. Han masuk ke dalam ruangan dengan membawakan segelas jus dan sepiring potongan buah segar. Saga yang melihatnya masuk beranjak dari kursi kerjanya dan duduk di sofa. Setelah Han meletakkan nampan di atas meja, dia memberikan sendok garpu yang diterima Saga dengan tangan kiri. Silahkan Tuan muda, duduklah. Saga menunjuk kursi di depannya. Han melakukan apa yang diperintahkan. Dia melihat Saga mulai makan buah di dalam piring. Bagaimana perusahaan keluarga Dania sekarang? Potongan pertama habis, dilanjutkan potongan kedua. Barusan Tuan muda menyebut nama Nona Dania kan? Dia benar-benar menyebutkan nama wanita yang menjadi istrinya itu. Sudah 100% stabil. Saya udah masukkan 3 orang dalam jajaran atas untuk mengawasi semuanya. Apa ada yang Anda inginkan menyangkut perusahaan? Saga mengambil potongan kiwi. Makanlah. Apa ini? Kenapa akhir-akhir ini aku merasa kiamat seperti mau datang saja? Kenapa Tuan Saga bisa bersikap aneh begini? Pikiran Han berperang dengan pendapatnya sendiri. Han menerima sendok yang disodorkan Saga, lalu memasukkan buah itu ke dalam mulutnya. Seperti habis mendapatkan hadiah istimewa, dia terlihat sangat bahagia. Dia menyerahkan kembali garpu ke tangan Saga. Apa Dania dekat dengan keluarganya? Tuan muda benar-benar menyebut nama Nona Dania. Tidak, Han menjawab singkat saat Saga masih terdiam, lalu menatapnya. Itu artinya dia minta penjelasan lebih. Hubungan Nona Dania dan keluarganya tidak terlalu dekat, kecuali dengan adik laki-lakinya. Bocah yang bergandengan tangan dengannya waktu pernikahan? Iya. Kalau hubungannya dengan ibunya bagaimana?
Ibunya yang sekarang itu hanya ibu tiri. Saga sedikit terkejut. Han melanjutkan ceritanya. Ibu kandung Nona Dania meninggal saat Nona berusia 6 tahun. Sepertinya Tuan Saga ingin tahu semuanya tentang Nona Dania. Han bergumam lalu bersiap melanjutkan informasi detail mengenai Dania. Bisa dibilang hubungan mereka tidak baik. Gunawan sendiri hanya sibuk dengan perusahaan, jadi semua urusan anak-anaknya diserahkan pada istrinya. Ketika anak itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam keluarga. Apa Dania pernah mengalami kekerasan fisik? Saga mengambil gelas jus di meja dan minumannya. Tidak, tapi ada info kalau waktu dia kecil dia pernah mau dibuang oleh ibunya. Sebenarnya bukan benar-benar dibuang, tapi dia dibawa ke tempat sepi dan ditinggalkan. Ibunya datang lagi setelah beberapa jam. Ada kejadian seperti itu? Entah kenapa sorot mata kesal muncul di tatapan Saga. Informasi itu diketahui bahkan oleh para pelayan mereka, tapi saat itu Gunawan membiarkannya karena istrinya mengatakan itu adalah cara mendidik Nona Dania supaya menjadi anak yang patuh. Saga tergelak. Jadi, aku harus berterima kasih pada ibu tirinya yang jahat, yang sudah membuatku punya istri yang sangat patuh. Atau aku harus mulai membalas dendam karena berani-beraninya dia memperlakukan istriku seperti sampah.